Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang keamanan jaringan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Pramudita Wijaya, biasa dipanggil Adit. Saya tinggal di Desa Mayong, Jepara. Hobi saya main, lebih tepatnya main motor dan juga bermain game di HP, di komputer maupun di konsol. Dan saya juga mempunyai seorang cewek. Lanjut, pengertian keamanan jaringan. Sistem keamanan jaringan merupakan sebuah sistem yang berperan sebagai pencegah dan pengidentifikasi kepada pengguna yang tidak sah ke dalam jaringan komputer. Tujuan membangun sistem keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi ancaman dalam bentuk fisik maupun logis, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Security attack model, yaitu ada 4. Yang pertama interruption, yang kedua modification, yang ketiga interception, yang keempat yaitu fabrication. Penjelasan interruption yang pertama adalah pengerusakan informasi yang dikirimkan dalam jaringan sehingga terpotong di tengah jalan dan gagal sampai ke tujuan. Serangan semacam ini menyerang ketersediaan suatu informasi ketika dibutuhkan suatu informasi. Yang kedua adalah modification, yaitu adalah pengubahan pihak yang tidak memiliki hak akses. Tidak hanya bisa menyusup ke sistem, dapat juga mengubah isi aset. Serangan semacam ini menyerang terhadap pengubahan integriti suatu informasi. Yang ketiga yaitu interception. Pengalihan adalah seseorang yang tidak memiliki hak akses, bisa berupa user, program, ataupun komputer, menyusup untuk mengakses sistem yang ada. Ini adalah serangan terhadap data yang sensitif, confidentiality suatu jaringan. Yang keempat atau yang terakhir adalah fabrication, pemalsuan seseorang yang tidak memiliki hak akses memasukkan suatu objek palsu ke dalam sistem yang ada. Serangan ini menyerang keaslian authentication suatu informasi. Adapun beberapa ancaman security attack. Yang pertama malware, yang kedua emotet, yang ketiga DOS atau kepanjangan denial of service, yang keempat ada man in the middle atau bisa disingkat MITM, yang kelima ada phishing, yang keenam ada injeksi SQL, yang terakhir atau ketujuh ada serangan kata sandi. Oke, ini penjelasan yang tadi. Malware merupakan software berbahaya termasuk virus, worm, ransomware, dan spyware. Malware diaktifkan ketika pengguna mengklik tautan atau lampiran dari sumber yang tidak jelas keamanannya. Yang kedua, emotet, cybersecurity dan infrastruktur security agency atau bisa disingkat CISA, menjelaskan emotet sebagai bentuk trojan perbankan modular canggih yang bekerja sebagai pengunduh atau penetas trojan perbankan lainnya. Yang ketiga, DOS merupakan jenis serangan cyber yang menyerang komputer atau jaringan sehingga tidak dapat menanggapi permintaan. Yang kelima yang keempat ada man in the middle. MITM terjadi ketika peretas sudah memasukkan diri ke dalam transaksi dua pihak. Setelah mengganggu lalu lintas, mereka bisa menyaring dan mencuri data. Serangan jenis ini terjadi ketika pengguna internet sedang terhubung ke internet dengan jaringan wifi publik yang tidak aman. Yang kelima ada phishing, yaitu merupakan salah satu serangan cyber yang sudah lama ada. Tekniknya adalah dengan menggunakan komunikasi palsu seperti email dan telepon untuk mengelabui penerimanya agar terbuka dan menjalankan instruksi yang mereka berikan. Yang keenam ada injeksi SQL, injeksi struktur query language,
merupakan jenis serangan cyber yang dilakukan dengan memasukkan kode berbahaya ke dalam server yang menggunakan SQL saat terinfeksi. Server akan merilis informasi yang bisa disalahgunakan oleh peretas. Yang ketujuh atau yang terakhir, serangan kata sandi. Dengan memasukkan kata sandi yang tepat, penyerang cyber bisa memiliki akses banyak informasi. Rekayasa sosial adalah jenis serangan kata sandi yang oleh data insider disebut sebagai strategi cyber security attack yang memanfaatkan interaksi manusia untuk melanggar praktik keamanan standar. Lalu ada lagi tujuan keamanan jaringan. Yang pertama, konfidensial, merupakan aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi. Yang kedua ada availability, merupakan aspek yang menjamin bahwa data tersedia ketika dibutuhkan. Yang ketiga ada integrity, merupakan aspek yang menjamin bahwa data tidak dapat diubah tanpa izin pihak yang berwenang. Nah, di sini ada kata-kata dari Om Vincenzo Casano, yaitu kata-katanya adalah las convita initia con la propria paura. Mungkin cukup itu saja presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang mengenakan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sandimu pira, Pal? 18, 20.